Aturan baru yang menegaskan koperasi dapat ikut dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dinilai akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Junaidi, mengatakan bahwa keterlibatan koperasi akan membantu masyarakat lokal memperoleh akses ekonomi yang lebih adil dan transparan, sekaligus menekan praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara. Ia menilai, dengan koperasi sebagai pengelola, masyarakat dapat terlibat langsung dan menikmati hasilnya tanpa melalui tengkulak atau pihak ketiga. Junaidi menyampaikan bahwa pihaknya siap menjalin kerjasama dengan PT Timah Tbk sebagai mitra penambangan di wilayah izin usaha pertambangan perusahaan tersebut. Ia menegaskan, koperasi hanya menunggu persetujuan dari PT Timah dan siap melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan. Menurutnya, sektor pertambangan menjadi peluang usaha baru bagi koperasi seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 yang menegaskan peran koperasi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Ia juga menuturkan bahwa pihaknya sudah melakukan pembahasan awal dengan PT Timah dan kini menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah dan perusahaan tersebut. Sebagai bentuk kesiapan, Koperasi Merah Putih telah menyiapkan kantor baru di Jalan Padang Mulia, Komplek Kobatin, Koba, yang berada di depan Masjid Al-Furqon. Kantor tersebut merupakan ruko sewaan yang disiapkan sebagai pusat kegiatan operasional pertambangan. Saat ini, koperasi memiliki puluhan anggota aktif yang terdiri dari warga setempat, petani, dan mantan penambang rakyat. Mereka tengah melengkapi dokumen dan legalitas sesuai arahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk pembentukan subbidang pertambangan dan penunjukan pengurus lengkap. Koperasi juga telah menyiapkan seluruh dokumen administrasi dan perizinan yang dipersyaratkan PT Timah, serta menyatakan siap melengkapi jika masih ada kekurangan. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kesiapan untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih Padang Mulia secara administrasinya sudah mempersiapkan regulasinya. Tinggal kita menunggu dari pihak kemitraan aja, Pak. Jadi kita masih menunggu dari Dinas Koperasi Kabupaten Bangka Tengah untuk berkoordinasi dengan pihak kemitraan, bahwa pihak kemitraan nantinya akan menyanggupi regulasi mereka untuk memenuhi apa yang menjadi bidang usaha di Koperasi Merah Putih, Pak. Alhamdulillah juga, Pak, untuk permodalan di Koperasi Kelurahan Merah Putih Padang Mulia, kita dari modal anggota, modal sukarela, artinya siap menjalankan koperasi ini dengan semangat optimis, Pak. Saat ini Koperasi Merah Putih tengah menunggu kemitraan dari pihak Pertamina untuk pangkalan LPG dan dari Pupuk Indonesia, Pak. Menurut saya secara pribadinya selaku Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Padang Mulia menyambut baik program pemerintah pusat untuk daerah di bidang pertambangan, dikarenakan koperasi bisa mengakomodir tambang rakyat yang selama ini ilegal menjadi legal. Artinya kami dari pihak Koperasi Merah Putih ada berkoordinasi dengan pihak PT Timah. Beberapa kali mereka memberikan lampu hijau ke Koperasi Kelurahan Padang Mulia untuk penambangan di wilayah IUP PT Timah, Pak. Kita berkoordinasi dengan pihak PT Timah, mengirimkan surat permohonan rekomendasi dari mereka. Apapun aturan-aturan dari mereka ke depannya akan kita ikuti. Artinya kita sudah mempunyai kesiapan berupa kepengurusan untuk tambang, dari mulai perkantoran dan tenaga skillnya, Pak. Tenaga skill itu kita ambil tenaga ahli, Pak, untuk di koperasi kita. Artinya mereka yang udah bekerja sebelumnya, seperti di pengalaman material timah ya, Pak ya.
artinya benar-benar tahu untuk jual beli timah, artinya untuk uji labnya Pak, dengan kesiapan juga ke kepala teknik tambangnya, siapa tahu kita bisa diberikan izin eksplorasi dari PT Timah Pak ke depannya. Pesan saya kepada masyarakat Bangka Belitung, kita selalu optimis dengan program pemerintah pusat karena pemerintah pusat telah memikirkan lebih jauh untuk program masyarakat ini ke depan. Artinya pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap masyarakat Bangka Belitung untuk penambangan atau usaha-usaha koperasi lainnya. Jadi insya Allah kita dukung dengan penuh semangat ya. PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muslim El Hakim, menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya PP nomor 39 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas PP nomor 96 tahun 2021 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba, koperasi yang ingin mengelola minerba wajib memenuhi persyaratan administrasi dan legalitas. Ia menegaskan bahwa persyaratan dan legalitas tersebut cukup ketat agar pengelolaan tambang tetap sesuai aturan dan memiliki tata kelola yang baik. Menurutnya, seluruh persyaratan ini penting untuk memastikan pengelolaan tambang berjalan secara transparan, aman, dan teratur, sehingga resiko hukum maupun lingkungan dapat diminimalisir. Selain itu, DKUKM Babel terus melakukan koordinasi lintas instansi seperti dengan Dinas ESDM, Dinas PTSP, Kanwil Kemenkumham, dan PT Timah Tbk sebagai pemegang IUP utama. Muslim menjelaskan bahwa koperasi dari luar Bangka Belitung tidak diperbolehkan mengelola mineral di wilayah tersebut sesuai dengan arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia juga menerangkan mengenai struktur keuangan koperasi, di mana penyertaan modal anggota dibatasi maksimal 40% dari total aset koperasi. Ketentuan ini dibuat agar manfaat yang diperoleh koperasi dapat merata di antara seluruh anggota. Muslim menambahkan bahwa tantangan terbesar koperasi di sektor pertambangan saat ini adalah permodalan. Untuk koperasi merah putih, modal yang tersedia masih terbatas, namun adanya rencana fasilitas pinjaman dari bank diharapkan dapat membantu. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh manfaat dari skema ini. Menurutnya, kemitraan antara koperasi dan PT Timah diharapkan mampu menekan aktivitas tambang ilegal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem yang lebih transparan dan adil. Ia menjelaskan bahwa jika masyarakat menjual hasil tambang melalui koperasi, rantai tengkulak dapat terputus, harga jual timah menjadi lebih tinggi, dan anggota koperasi juga berpeluang menikmati sisa hasil usaha. Lebih lanjut, Muslim merinci sejumlah syarat utama bagi koperasi yang ingin mengelola tambang minerba, di antaranya, akte pendirian dan anggaran dasar yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Koperasi dan UMKM, daftar kepemilikan alat tambang darat, NPWP dan bukti penerimaan SPT pajak terakhir, surat pengukuhan sebagai PKP, daftar tenaga kerja beserta dokumentasi peralatan tambang, surat domisili dari pemerintah setempat, serta izin usaha jasa pertambangan yang diterbitkan oleh gubernur atau Kementerian BKPM. Selain itu, koperasi juga wajib melampirkan surat pernyataan direksi bahwa koperasi tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pilot, tidak menjalani sanksi hukum, serta memiliki kewenangan sah untuk menandatangani dokumen resmi. Koperasi juga perlu menyertakan surat perjanjian bermaterai, pernyataan tidak memiliki hubungan usaha dengan pelaku tambang timah lainnya, serta memenuhi seluruh ketentuan administratif yang berlaku. Seperti yang kita ketahui, sudah terbit ya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 bagaimana koperasi bisa mengelola tambang. Jadi kalau kita lihat di situ, PP ini merupakan perubahan kedua ya atas PP 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba. Jadi kalau kita lihat ada beberapa pasal penegasan peran koperasi di sektor tambang minerba, antara lain pasal 17 bagaimana memprioritaskan koperasi
dan badan usaha kecil menengah oleh dan organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kemudian yang agak penting juga di pasal 26C, di situ tertulis bahwa verifikasi kriteria administratif dilakukan oleh Menteri Koperasi. Jadi ini membuka peluang sebesar-besarnya bagi koperasi untuk jasa pertambangan. Kita juga lihat kemarin PT Timah sudah mendorong juga melalui salah satu skema yang baru, mendorong koperasi untuk bermitra dengan PT Timah, dan mereka juga sudah berkoordinasi dengan kita untuk mendorong sekitar 10 ya ataupun 12 koperasi desa Merah Putih yang berada di IO PT Timah untuk bisa bermitra dengan PT Timah. Ini sedang kita pelajari dan kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, terutama terkait izin usaha ya, KBLI, kemudian sertifikat tenaga ahli dan sebagainya sebagai persyaratan untuk IUJP ya dari usaha pertambangan, utamanya pertimahan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kalau untuk masyarakat dan anggota koperasi yang bisa mengikuti koperasi dan mengelola mineral ini gimana sih Pak? Ya, misalnya untuk Koperasi Merah Putih tentu yang bisa menjadi anggotanya penduduk di desa setempat, misalnya di desa Kebintik ya penduduk yang memiliki KTP desa Kebintik itu bisa menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih Desa Kebintik. Jadi para penambang-penambang yang ada di IUPT Timah bisa bergabung ya dengan koperasi Desa Merah Putih yang ada di desa mereka masing-masing, dan mudah-mudahan nanti PT Timah juga sudah mendorong agar koperasi-koperasi yang ada di IUPT Timah bisa untuk bermitra dengan PT Timah melalui skema terbaru yang sudah diterbitkan ya oleh PT Timah.